aku ingin bertanya tentang masalah pembulian. Ya, karena menurut aku sih kalau pembulian ini kan setiap sekolah pasti punya sih. Masalah problem tentang pembulian itu pasti ada gitu. Nah, gimana kalian apa ya solusi buat kalian setidaknya kalau tidak bukan maksud aku untuk menghilangkan pembulian, tapi setidaknya kalau pembulian itu tidak hilang pasti ada penurunan lah ya. Walau tidak pembulian secara langsung mungkin kan bisa juga secara mental gitu ya, seperti tidak diajak berunding itu kan menurut aku udah apa ya nyiksa mental juga kan karena dia pasti berpikir aku seperti nggak dianggap di kelas ini gitu itu pasti ada setiap kelas itu pasti ada gitu. Bagaimana kalian menanggapi solusi dan memberikan solusi tentang itu gitu? Mohon izin untuk menanggapi. Ya, silakan. Jadi begini ya, Mbak Citra, untuk kasus pembulian itu kalau menurut saya itu tidak bisa ditanggapi dengan apa ya eceh-eceh istilahnya itu kayak biasa. Kalau tentang pembulian itu harus ditanggapi dengan serius karena pembulian itu juga mempengaruhi mental dan untuk masa depan kita itu loh. Maksudnya kita kan juga berpikir kan itu kan kalau orang terbuli itu dia itu akan tertekan. Misalnya saya tuh apa ya kalau dari pengalaman ya dulu juga dibully di SMP ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kasus pembulian ini kalau bisa itu kita kasih bagaimana ya konsekuensi ya atau hukuman. Soalnya itu tidak bisa ditanggapi dengan biasa kalau menurut saya. Iya, aku juga sedikit setuju ya karena kalau misalnya pembulian itu hanya dengan embel kata-kata itu pun nggak cukup karena yang berpengaruh itu adalah pelaku pembulian. Jadi pada bagaimana hukuman itu terjadi pada pelaku itu karena kan biasanya ada pelaku yang kayak mengeles dan buktinya pun nggak cukup kuat untuk memberikan hukuman pada pelaku gitu. Ya, aku setuju banget. Mungkin ada lain? Mohon izin untuk menambahkan. Ya benar yang dikata oleh Riza, karena pembulian tuh membuat mentalnya anak tersebut jatuh. Nah mungkin dari kita sendiri, kita tuh bisa mengingatkan ke orang yang bully. Kita kasih dia kayak kata-kata yang jerah. Kenapa Firda? Iya, Firda mungkin sepertinya telat ya jaringannya. Firda kan itu ya yang jawab ya. Apakah boleh melanjutkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dengan cara kita membuat jerah si pembuli itu dengan cara semisal kita kasih tahu gimana perasaan kamu kalau kamu dibully, gimana perasaan kamu kalau kamu dijauhi satu kelas. Pastinya dia kan juga ngerasa, oh iya benar katanya si anak ini, aku nggak boleh ngebully orang karena dengan cara aku ngebully orang, kita bisa membuat diri kita sendiri juga jatuh saat kita dibalik seperti itu. Mungkin kita tidak perlu membalasnya dengan cara membuli, tapi kita cukup mengasih tahu ke dia, kamu tuh jangan ngebully, kamu tuh harus seperti ini, gini, seperti itu. Dan untuk anak yang dibully, kita juga bisa kasih semangat ke dia dengan cara, kamu pasti bisa kok, kamu jangan ngikutin omongan orang lain, karena omongan orang lain tidak seperti yang kamu miliki. Karena kan kita kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Bisa jadi yang kekurangan yang dia bilang adalah kelebihan buat kita. Jadi dengan cara kita dibully, kita bisa bangkit, bukan untuk jatuh. Jadi untuk para yang dibully, semangat terus dan jangan sampai kalian jatuh dengan gampang. Terima kasih. Ya, boleh menambahkan? Ya, boleh. Silakan. Ya, bullying itu kan sama sekali nggak bisa dibenarkan. Apapun alasannya juga nggak bisa dibenarkan. Jadi, tapi juga pelaku pembuli juga pasti ada alasan khusus, entah itu karena di wajahnya kak enak cak, pasti ada alasan seperti itu walaupun sebenarnya sangat gak masuk akal gitu. Jadi mungkin kita bisa menanyakan pada si pelaku itu apa namanya alasannya, kenapa kok kamu kayak gini karena ini, diajak bermusyawarah secara kekeluargaan, nggak yang mengintimidasi juga enggak.
diajak secara kekeluargaan, ditanya alasannya dan diajak berunding gitu, dan nanti kita bisa pikirkan sama-sama solusinya. Jadi si pembuli ini juga bisa dapatkan konsekuensi, bisa dikasih konsekuensi juga diberitahu bahwa tindakannya tersebut salah gitu. Terima kasih. Oke, Saudara Firda, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Ya, ini kedengeran atau agak lemot? Ya, baik. Mohon izin menjawab dan mohon maaf sekali lagi, memang sinyalnya dari tadi agak lemot ya. Jadi kalau menurut saya benar apa yang dikata Naila, memang yang namanya pembelian itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalkan di sini posisinya, kalau menurut saya ya, ketika kita yang dibully, kita tuh harus bisa menguatkan diri sendiri karena saya pernah ada seminar kan waktu di sekolah, itu kata-katanya seperti ini, motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita merasa terbully, ketika kita merasa down, ketika kita jatuh, siapa yang bisa menguatkan diri kita selain diri kita sendiri gitu kan. Memang membangun mindset seperti itu susah, tapi seiring berjalannya waktu, kalau menurut saya ketika kita menghadapi banyak masalah dan pikiran kita sendiri itu bisa maju, mindset kita bisa maju, kita pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Kita nggak bakal nge-stuck lagi di bawah, kita nggak bakal ngerasa ngedown terus. Nah, dan untuk pelaku pembuli sendiri pun, benar kita juga harus tanya dulu, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Malah kadang kan kita membuli karena kita pernah dibully, itu kan juga pernah kan, kayak gitu. Kita membuli karena merasa ada rasa balas dendam. Nah, ketika kita tahu sebagai kita orang yang netral, kita yang bukan dibully ataupun bukan pembuli, kita harus bisa memberitahu kepada si pembuli tersebut bahwa perlakuan dia itu salah. Bahkan mungkin jangan sampai kita melakukan kamu harus diginiin dulu juga biar kamu bisa ngerasain rasanya dibully itu gimana. Jangan sampai kita melakukan seperti itu kan. Nah, jadi di situ kita harus kita ngasih tahu lah ke si pembuli itu bahwa kelakuannya dia itu salah. Terus kalau misalkan memang dia ada rasa, kita harus cari tahu kenapa sih dia itu ngebully, kenapa sih kamu ngebully orang. Nah, di situ kan kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia, kita bisa mengerti kenapa dia seperti itu. Dan untuk yang dibully, menurut saya ya gimana ya, bukan berarti saya tidak peduli dengan yang dibully, tapi menurut saya ketika memang kita sudah di bawah, siapa lagi yang bisa menaikkan kita kalau misal bukan kita sendiri. Mohon maaf ya, ada suara motor tadi. Iya, nggak apa-apa. Yang bisa menaikkan diri kita sendiri, yang bisa menguatkan diri kita sendiri selain orang lain, itu ya pasti diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih dibully, kalian sebenarnya lebih kuat daripada mereka yang membuli. Jadi ketika kalian merasa ingin bangkit, cobalah untuk bangkit. Karena di sisi lain, kita yang lain yang tidak ada unsur ingin membuli kamu, kita juga pasti bakal selalu bantu kalian. Dan buat teman-teman yang nggak pernah dibully dan tidak mau membuli, tolong lebih respect lagi lah ke satu sama lain. Karena kan kita juga nggak tahu sih masalahnya per orang itu gimana. Seenggaknya kita tanya, kenapa sih kamu, mulai dari teman dekat, kenapa kamu ada masalah apa. Jadi kita bisa jadi pendengar yang baik untuk dia, kita bisa jadi orang yang netral dan mengurangi pembulian itu tadi. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Vira pengen nambahin pertanyaan. Iya, silakan. Misalnya kan ini terjadi pembulian itu biasanya dilakukan oleh geng atau lebih dari satu orang. Nah, bagaimana kalau misalnya gengnya itu adalah seseorang atau orang-orang yang berpengaruh besar dalam suatu lingkungan, sehingga kalau misalnya kita pengen speak up, pengen membela korban itu karena takut dibully juga sama gengnya tersebut. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh yakin bahwa kita tuh bisa menghentikan pembulian ini gitu dengan cara kita speak up. Karena misalnya kita nggak speak up itu juga termasuk pembulian. Kenapa? Karena kita nggak peduli sama korban. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh berani untuk speak up pokoknya. Ya, ini masalah antara berani atau tidak speak up-nya ya. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau masalah speak up atau enggak, kita kan juga masih dalam wilayah lingkup sekolah, di mana sekolah itu juga dilindungi oleh guru-guru, ada orang yang lebih dewasa, dan juga ketika saya yakin di SMA Hadijah itu enggak ada tidak ada memilih kasih.
Jadi semua itu disamaratakan ketika ada siswa itu yang ingin mengutarakan pendapat ataupun ada siswa yang salah, itu tidak ada yang siswa salah dibenarkan, siswa benar disalahkan. Itu saya yakin insya Allah di Hadijah tidak akan seperti itu. Karena kan saya juga sudah pasti kan teman-teman juga sudah berpengalaman di SMA Hadijah selama 1 tahun ini, dan mungkin teman-teman yang kelas 10 juga sudah menginjak 1 semester ini. Jadi untuk speak up-nya, jika kita tidak berani ataupun ketika kita masih menjadi siswa baru, kita bisa bercerita ke guru. Dan juga guru itu pasti akan merahasiakan identitas yang melaporkan. Itu ketika teman-teman yang malu atau dia itu takut biar nggak terbuli juga gitu loh. Jadi bisa bilang ke guru, habis itu bisa mencari melakukan hal-hal itu, misalkan dia pemberani nih. Terus habis itu dia itu kan sudah bilang ke guru, tapi kok pasti guru juga akan mengolah kasus itu gitu loh. Pasti guru juga akan memberikan yang terbaik untuk siswanya gitu kan. Dan ketika mungkin ada teman-teman yang juga ikut berperan besar dalam suatu lingkup sekolah itu, dia juga bisa langsung memberitahu. Misalkan ada teman yang lebih kan kayak nggak mungkin gitu loh. Kalau menurut saya sendiri nggak mungkin orang yang berperan besar itu semuanya seperti itu. Jadi ada yang mungkin berperan besar tetapi lebih baik, dan yang lebih baik ini memberitahukan temannya gitu sih. Tapi kembali lagi ke poin yang pertama, kita di SMA Hadijah kita berpikir lingkupan sekolah itu di situ ada guru BK, dimana kalau misalnya dia tuh nggak berani speak up, dia bisa berbicara kepada guru yang nanti akan diproses melalui proses guru itu sendiri gitu. Apakah bisa diterima? Maaf kalau misalnya agak sulit untuk dipahami. Ya, mungkin maksudnya mungkin kita mencari dukungan atau backup buat berani speak up atau mungkin berbicara kepada yang lain. Tapi bagaimana kalau misalnya ini semoga nggak terjadi di sekolah kita. Alhamdulillah. Bagaimana kalau misalnya pelaku bullying ini adalah guru sendiri? Maksudnya bukan seperti, kan bullying ini tidak terjadi antar siswa saja, kan bisa juga dari orang lain yang dari luar ke kita. Ini tidak terjadi di sekolah kita. Bagaimana kalau misalnya guru kita sering, misalnya kayak kita perbedaan sikap guru terhadap kita, misalnya guru yang menanggapi siswa A ini senang gitu mukanya, senyum terus, tapi misalnya menanggapi ke siswa B ini dia jadinya cemberut, mudah marah, atau bagaimana kalau misalnya pelaku bullying itu sendiri adalah guru? Gimana? Ya, yang bisa ingin menjawab. Tadi saya ya. Boleh, silakan siapa saja. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kan jika itu pembuli itu merupakan guru itu kan satu. Kalau wali kelas ataupun bapak ibu guru itu ada banyak, sehingga jika guru satu ini itu dirasa teman-teman itu memiliki sikap yang beda, kan teman-teman juga memiliki guru BK, dan guru BK ini kan teman-teman juga bisa kayak semacam sharing ataupun mengeluhkan soal tentang kehidupannya di sekolah ataupun di rumah, itu kan juga bisa, karena kan kembali lagi BK kan juga sering mengirimkan kita forum untuk menyuarakan masalah kita gitu, sehingga bisa saling membantu gitu sih. Terus kalau misalnya ada guru yang tadi tuh guru yang membuli, itu kan juga misalkan guru satu nih yang suka membuli teman-teman, ada yang suka kayak pilih kasih kan, itu anggapannya kayak gitu. Jadi itu juga bisa dilihat dari teman-teman itu, guru ini kok kayak gini gitu loh. Ketika kita punya wali kelas, kita juga bisa bilang ke wali kelas, Bu, guru ini kok kayak gini, Pak, guru ini kok kayak gini, kira-kira apa sih, kenapa sih alasannya kok guru itu seperti itu. Jika itu memang masalah sikap dari kita sendiri, maksudnya sikap kita itu mungkin agak jelek sehingga guru itu tidak berinisiatif kepada kita juga bisa untuk merubahnya. Jadi bisa saling sharing gitu kepada wali kelas, kepada guru, biar menemukan solusi yang tepat untuk masalah itu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Mohon izin menambah.
Ya, Oke, silakan. dulu aja nggak apa-apa. Terima kasih. Seperti yang katanya Mbak Adel tadi, bisa saja itu sikap dari guru tersebut berasal dari sikap kita sendiri. Jadi yang pertama mungkin kita harus introspeksi diri. Apakah mungkin ada sikap kita atau omongan kita yang secara tidak langsung menyakiti guru tersebut dan membuat guru tersebut bersikap seperti itu kepada kita. Kemudian yang kedua kita juga bisa bertanya alasannya kenapa guru tersebut bersikap seperti itu kepada kita, dan kemudian meminta maaf, karena bagaimanapun guru juga bagaimanapun guru, seburuk-buruknya guru itu tetap guru kita, jadi tetap harus dihormati. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Mohon izin menambahkan. Iya, silahkan. Iya. Jadi ya sudah benar sekali, saya juga setuju banget sama kata-katanya Adelia Syarifah dan Naila Rahma. Dan menurut saya untuk tambahan lagi, kita bukan ketika kita sudah tahu, misalkan memang kita punya salah ke guru, kita kan minta maaf kan. Kalau misalkan memang di sisi lain kita sebenarnya tidak ada salah ke guru itu, memang dari guru-guru lain ketika kita sudah tanya, ketika kita sudah sharing, guru-guru itu juga memang kayak tiba-tiba kayak gitu kan, nggak ada alasan kenapa guru itu tuh jadi nggak enak ke kita. Nah, menurut saya itu kita harus jadi orang yang berani. Maksudnya ketika kita tahu kita tidak salah, buat apa takut gitu kan? Bukan berarti kita melawan guru dengan cara yang tidak baik. Tapi ketika kita tahu bahwa kita tidak salah, berarti kan ya kita masa mau sih disalahkan padahal kita nggak salah apa-apa. Jadi mungkin kita bisa ngomong ke guru itu tadi juga, atau mungkin melihat situasi bagaimana sih, kenapa sih guru ini tiba-tiba seperti ini, dan dilanjutkan dengan kita yang merubah diri agar seperti ketika guru ini melihat si A, dia suka karena si A ini gercep ngerjain tugas atau apa. Mungkin saya memang tidak ada salah, tapi mungkin dari sayanya jarang ngerjain lama kalau ngumpulin tugas atau apa. Jadi situ kita bisa introspeksi diri lagi. Terus setelahnya kita bisa menunjukkan ke guru tersebut. Kita berani itu bukan dengan cara ngomong, Bu, saya nggak salah, Bu, Pak, saya nggak salah, bukan. Tapi kita berani dengan cara menunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi lebih baik, bahwa Anda tidak perlu Anda janganlah berpilih kasih terhadap saya dengan teman saya juga bisa memperlakukan yang lebih baik daripada itu, begitu. Jadi menurut saya ya kita harus lebih berani, dalam artian berani bukan berani yang melawan, tapi dalam artian berani yang menunjukkan bahwa kita itu memang bisa lebih baik daripada sebelumnya, begitu. Terima kasih. Ya, sepertinya Mutia ingin menambahkan ya. Baik, terima kasih. Jujur tadi waktu saya mau menambahkan sudah dijawab semua oleh Nela dan Firda. Ya sekali lagi diingatkan, jadi kalau misal kita ada salah ya kita memang harus wajib minta maaf, walaupun siapapun guru itu lebih tinggi daripada kita. Maksudnya guru itu kan seperti orang tua kedua kita di sekolah ya. Jadi mau nggak mau kita harus patuhi seperti orang tua kita di rumah. Jadi dengan cara kita minta maaf, mungkin guru tersebut bisa lebih terbuka ke kita. Dan selain kita minta maaf juga, kita juga harus introspeksi diri dengan cara kita bisa meningkatkan skill kita. Dengan cara kita meningkatkan skill kita kan bisa jadi guru tersebut itu punya rasa, wah anak ini sudah berubah, wah anak ini nggak kayak dulu lagi. Dengan cara itu, insya Allah guru pasti bisa mengertiin kita. Baik, terima kasih. Oke, apa ada yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Aku ada nih satu pertanyaan, ini bersifat universal sih menurut aku ya. Jadi kalian tahu yang lagi viral kan saat ini seperti demo RUU Cipta Kerja? Ya, tahu. Ya. Nah, itu kan banyak ya yang demo ya, apalagi khususnya mahasiswa. Mahasiswa sangat menentang sekali dengan RUU itu. Tetapi ternyata bukan hanya mahasiswa yang ikut berdemo, tetapi juga ada pelajar, seorang pelajar, yaitu mungkin pelajar itu bukan mahasiswa kan ya, bukan kuliah, tapi dia seorang pelajar SMA atau SMP, dia pun ikut-ikut dalam demo itu. Jadi bagaimana tentang tanggapan kalian mengenai pelajar yang ikut demo? Mohon izin untuk menjawab. Kalau menurut saya sih belum waktunya ya pelajar buat demo. Bagus sih sebenarnya kalau misal sejak jadi pelajar kita udah peduli tentang apa yang terjadi di negara kita. Tapi dan juga harus
untuk setiap warga negara Indonesia pun harus peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia tanpa memandang umur atau apapun. Tapi belum waktunya bagi pelajar untuk turun ke jalan. Lebih baik kita mempelajari lebih dalam lagi. Karena kan kita juga belum paham banget ya apa yang terjadi sebenarnya di dunia politik dan pemerintahan. Dan pastinya lebih rumit dari yang kita lihat. Kalau misal kita tertarik dengan politik dan pemerintahan, kita bisa belajar serius dulu ke sana dan bisa bekerja di bidang itu. Lalu bisa melakukan perubahan secara nyata, bukan hanya omong kosong saja. Karena dengan kalau turun ke jalan saja, hasilnya nggak nampak. Karena kan suara kita kan sebagai pelajar juga kan kurang didengar daripada suara yang lain. Jadi intinya bagus kalau misal pelajar peduli terhadap negara, tapi kita juga harus, maksud saya tidak harus dengan turun ke jalan. Mungkin dengan cara memaksimalkan peran kita sebagai pelajar untuk belajar, sudah sangat berguna kan bagi masa depan negeri. Karena dengan memaksimalkan belajar, kita akan menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan siap untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mohon izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, seperti yang dikatakan oleh rekan Mutia, belum saatnya pelajar untuk turun ke jalan. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain turun ke jalan, yaitu semisal mungkin kita tidak terlalu minat dengan politik, tapi kita bisa melakukan hal lain, seperti bisa kita suka bisnis. Nah, ini kan yang lagi ramai kan RUU Omnibus Law kan terkait dengan buruh dan pekerja. Jadi, misal kita yang suka bisnis menekuni kegemaran kita dalam dunia bisnis, dan insya Allah kita bisa, kalau kita menekuni, kita pasti akan sukses. Nah, dengan suatu saat nanti kita akan mendirikan semisal pabrik sendiri. Nah, dari usaha pabrik sendiri kita bisa membuat peraturan yang menyejahterakan buruh-buruh. Jadi semisal kita tidak setuju dengan beberapa poin di Omnibus Law yang dianggap menyengsarakan buruh, kita bisa memberikan dampak yang lebih langsung, walaupun tidak sekarang, tapi kita bisa memberikan dampaknya selain dengan turun ke jalan. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, mohon izin menambahkan. Oh iya, Adelia Syarifah dulu nggak apa-apa. Ya, Oke, silakan. Atas waktunya. Jadi kalau menurut saya sendiri, pelajar itu tidak perlu demo. Karena pelajar itu kenapa sih demo? Karena pelajar itu kan dapat informasi dari internet. Sedangkan hoax di internet itu seperti bom di dalam negara kita. Jadi kalau bom yang besar itu mungkin akan merusak fasilitas umum, tetapi jika itu bom itu dari internet, maka itu akan merusak pemikiran kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya itu juga yang pertama kita wajib pelajarin dulu bagaimana cara kita menerima informasi dengan baik, sehingga kita itu tidak termakan dengan hoax yang ada. Karena semangat pelajar sekarang itu saya yakin lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Karena kan semangat pelajar sekarang itu ada teman-teman dari pelajar, misalkan dari parlemen remaja yang sering diadakan oleh DPR RI, kegiatan itu kan juga teman-teman itu kan membangun semangat yang lain untuk bisa menyuarakan aspirasi, bisa melaksanakan demokrasi, belajar demokrasi dari sekarang, gitu kan. Jadi yang pertama itu kita bisa menerima informasi itu dengan baik, sehingga kita tidak termakan dengan hoax. Lalu yang kedua, menurut saya tidak perlu demo karena masalah RUU Omnibus Law ini termasuk masalah yang bukan berarti itu tidak berhubungan dengan kita, tetapi kita tidak usah berpikiran jauh ke situ. Kita jika itu sebagai pelajar juga. Jadi gimana ya? Kan Omnibus Law ini tentang buruh, sedangkan pelajar ini itu tentang belajar. Jadi mungkin ada keterikatan yang nyambung, tapi ada juga yang nggak nyambung, gitu loh. Jadi kalau kita sebagai pelajar, mungkin misalnya kayak zonasi kemarin, itu enggak apa-apa teman-teman pelajar itu menyuarakan pendapat, tetapi yang pertama itu tidak boleh anarkis juga kan. Karena itu kan jika kita anarkis itu kan juga kita bisa merusak fasilitas umum. Jadi intinya itu satu sih kalau menurut aku. Menurut saya itu satu, itu enggak boleh termakan hoax,
yang kedua itu tidak boleh anarkis, dan juga kita juga harus mengerti mana yang yang harus kita lakukan, mana yang harus kita pahami, dan juga menambahkan dari rekan Mutia dan rekan Kaila untuk kita juga sebagai pelajar juga harus belajar. Jika kita belajar, kita juga bisa merubah masa depan bangsa kita juga. Karena kalau menurut saya ini kan Subhanul Yaum Rijalul God, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Apa maksudnya, jika hina pemuda sekarang maka akan hina masa depan bangsa, dan jika hebat pemuda sekarang maka akan hebat masa depan bangsa. Jadi intinya satu, belajar, yang kedua tidak termakan hoax, dan yang ketiga kita juga harus mengerti mana yang harus di nomor satukan dan mana yang harus di nomor duakan, seperti itu. Terima kasih. Baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, mohon izin untuk menambah. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa Rizal. Saya dulu nggak apa-apa. Siapa dulu? Firda dulu Oh ya. ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk saya tambahan aja dari Mutia sama Adelia Syarifah tadi. Ya benar sekali, kalau untuk saya sendiri saya juga kurang setuju kalau misalkan kita memang turun di waktu yang sekarang, karena ini kan masalahnya juga berbeda, dan di satu sisi pun walaupun kita tahu di luarnya RUU ini seperti apa, tapi kita kan nggak tahu kan kita kan nggak tahu 100% apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dan kita tuh juga nggak 100% bisa langsung percaya dengan apa yang langsung dilakukan sama pemerintah kan. Bukan berarti saya setuju sama pemerintah 100% enggak, atau saya tidak setuju dengan pemerintah 100% itu juga enggak. Tapi di sisi lain, kita ketika mau misalkan memang merasa bahwa kita harus turun demo atau segala macam, seharusnya kita juga tahu benar-benar apa sih masalah yang diperdebatkan. Jangan hanya ikut turun ke jalan cuma kayak buat ngerame-ramein itu aja gitu. Dan ketika kita sebagai pelajar, kalau memang menurut kita itu sesuatu yang salah, kan ini menurut saya belum waktunya kan kita buat ngelakuin kayak gitu. Maksudnya kayak turun ke jalan kayak gitu kan belum waktunya. Jadi kalau menurut saya, jika kita memang ingin merubah negara ini lebih baik, menurut saya sih kita sebagai pelajar harusnya belajar dengan baik. Kita harus tahu, ketika kita tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang menurut kita salah, kita sebagai pelajar kita harus memperbaiki itu, dan ketika nanti di masa depan kita bisa merubah apa yang salah ini menjadi benar untuk kedepannya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita usahakan sekarang itu untuk bekal untuk di masa depan. Jadi jangan berpikir bahwa hanya turun biar semangat, biar rame atau apa, enggak. Kita kan sebagai pemuda, benar kata Adel, juga harus memikirkan masa depan negara kita sendiri kan. Jadi menurut saya lebih baik kita belajar dengan baik, tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi ketika setelah itu kita bisa berusaha agar kita bisa membenarkan sesuatu yang menurut kita salah itu tadi. Begitu, terima kasih. Saya mau menambahkan tadi. Silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya, Mbak, mau pelajar atau mahasiswa, maksudnya pelajar yang dibicarakan ini tuh pelajar yang nantinya setelah, maksudnya kayak habis jenjang SMA, habis itu dia langsung kerja gitu, yang berhubungan sama Omnibus Law ini. Kalau sebenarnya itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau yang sebenarnya itu kayak apa ya, yang terjadi sama pemerintah gitu, sebaiknya itu ya sama kayak Mbak Firda tadi, itu jangan turun dulu lah, atau sebaiknya kita tuh belajar mendalam lagi itu loh. Oh, apa sih gini-gini itu di rumah dulu. Dan kalau menurut saya sih ya, kalau pendemo kemarin ini itu hampir sebagian besar lah, itu mereka tuh nggak tahu apa yang mereka demoin itu. Mereka tuh kayak memikirnya itu, oh aku ini kuat, aku ini bisa ngelempar, bisa gini-gini, bisa ngeramein gitu. Dan itu salah. Mereka tuh jadi nggak tahu apa yang mereka perjuangkan, itu nggak tahu apa. Setelah itu kalau dari sisi pemerintah ya, sebaiknya sih kalau pemerintah juga memberi juga lebih transparan dalam penyusunan kebijakan atau aturan, terutama menyangkut kehidupan dan kesejahteraan itu masyarakat, sehingga itu nanti masyarakat itu akan merasa haknya itu dalam melakukan kegiatan perekonomian selalu merasa terlindungi juga. Itu kalau menurut saya. Boleh izin menambah? Ya, silakan. Terima kasih. Menurut saya betul kita tidak perlu turun ke jalan, tapi selama kita masih bisa memahami isi apa yang ditemukan oleh masyarakat, menelusuri dari sumber-sumber terpercaya, dari ahli-ahli hukum yang memang
tahu isinya kan kebanyakan kan sudah dirangkum oleh mereka yang lebih ahli, dan kita lebih bisa memahami, kita bisa menyuarakannya lewat sosial media, karena demokrasi bisa dijalankan lewat mana saja dan tidak terbatas pada umur apapun selama masih warga negara Indonesia. Seperti itu. Mohon untuk menambahkan lagi. Ya, silakan. Ya, tadi kan juga kenapa saat ini tuh tidak tidak tepat waktu untuk demo. Yang pertama juga karena saat ini kan juga masih masa pandemi. Masa pandemi ini para pejuang medis, para relawan itu sedang berusaha untuk meminimalisir terjadinya penurunan COVID. Tapi setidaknya kita juga ada rasa untuk rasa partisipasi, walaupun kita tidak bisa secara langsung membantu pasien yang terkena COVID. Setidaknya kita minimal itu menjaga diri kita dengan cara apa? Menjauhi kerumunan, lalu saat tidak berkumpul dahulu dengan teman-teman, karena kan kita tidak tahu apa dia reaktif ataupun dia non reaktif, karena kan kita ada sebagian itu teman-teman yang ketika dia reaktif dia tidak menimbulkan gejala-gejala yang itu termasuk COVID, itu berada di perkumpulan. Jika kita terpapar COVID, lalu dia tubuh kita ini kuat, walaupun kita kuat, tetapi kita pulang itu kan ke rumah keluarga. Di rumah itu ada ayah, ada bunda, ada adik kakak. Ketika saudara kita ini tuh atau orang tua kita ini tidak kuat dengan COVID ini, maka keluarga kita juga akan yang terpapar. Jadi yang pertama mungkin bisa, jika kita berpikir di dalam kesehatan, kita juga harus memikirkan diri kita yang pertama, dan juga memikirkan orang-orang yang ada di rumah. Apakah orang-orang yang di rumah ini kuat? Apakah orang-orang yang di rumah ini dalam tubuhnya itu kuat? Gitu. Jadi tidak boleh egois. Ini tidak boleh egois. Ya boleh sih demokrasi menyuarakan pendapat. Betul katanya Naila tadi, bisa lewat internet. Tapi yang pertama, teman-teman itu harus ingat bahwa internet itu luas. Internet ini mendunia, dan itu digunakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Orang yang baik menggunakan internet, orang yang buruk itu menggunakan internet. Jadi terkadang kita itu agak susah membedakan mana yang berita itu hoax, mana yang berita itu beneran. Jadi kayak pinter-pinter dari kita tuh untuk membedakan mana ini hoax, mana ini enggak. Caranya gimana? Kita enggak boleh langsung percaya. Misalkan ada berita, oh ini pelajar langsung dihabisin oleh polisi, kita nggak boleh langsung percaya, kayak langsung marah-marah, nulis di komentar gitu. Kita nggak boleh segitu. Kita mencari dulu kebenarannya gimana, mencari tahu dulu itu bagaimana kondisi di dalam lingkungan itu gitu. Jadi intinya nggak boleh terlalu egois gitu sih kalau menurut saya sendiri. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau ada lagi yang ingin menambahkan? Ya mungkin mohon izin menambahkan sedikit, boleh ya? Iya, silakan. Sebenarnya tadi juga udah yang saya kembali lagi saya setuju sekali dengan maksud dari teman-teman semua, dan ya benar kata Adelia Syarifah, sekarang ini kan juga posisinya sebenarnya masih COVID ya. Jadi di sisi lain walaupun kita berpikir untuk menyuarakan isi hati rakyat, berpikir untuk memberikan aspirasi, tapi kan di sisi lain ayo coba kita lihat di rumah sakit lagi, apakah teman-teman sudah banyak yang sembuh, apakah teman-teman dari COVID ini sudah banyak yang pulang ke rumahnya dengan keadaan sehat. Ketika posisinya masih seperti ini, masih COVID, sedangkan kita sudah melakukan kerumunan lagi, hitungannya kan kan kasihan juga sih pihak medis kalau misalkan mereka harus lebih berjuang lagi, padahal kemarin juga kan untuk orang-orang COVID kan juga udah banyaklah yang meninggal hitungannya di Indonesia gitu kan. Jadi kalau menurut saya lebih baik di lain sisi karena kita memang pelajar, belum waktunya untuk turun ke jalan. Di sisi lain, ayolah kita coba lihat lagi teman-teman kita yang lagi berjuang biar cepat sembuh itu gimana. Karena kan kasihan juga sih mereka capek-capek berjuangin biar mereka cepat sembuh. Pihak medisnya juga sudah berusaha banyak. Sedangkan yang dari kitanya malah melakukan yang kerumunan. Seenggaknya kalau misalkan kita memang ingin membantu untuk negara ini, selain menyampaikan aspirasi, kita juga bisa kan buat tetap di rumah aja, dan kita tetap melakukan sesuatu di rumah aja untuk mengurangi rantai penyebaran virus tersebut. Karena kan posisinya sekarang kan juga hitungannya masih corona gitu kan. Jadi kan kasihan kalau misalkan memang dari pihak medisnya itu
tambah banyak yang kena, tambah banyak apa, walaupun ya bukan berarti saya mendoakan ya naudzubillah jangan sampai negara kita tambah buruk lagi, ya semoga negara kita lebih baik lagi, cepat sembuhnya gitu. Jadi ya inti dari menurut kami semua ya mungkin itu ya, kami belum setuju kalau misalkan memang pelajar sekarang turun untuk berdemo seperti itu begitu. Ya terima kasih, mohon maaf mungkin agak susah dimengerti penjelasannya. Enggak Terima kok. kasih. Cukup mudah dipahami. Ya. Ya benar banget. Aku ingin menegaskan lagi ya, menarik kesimpulan. Ya, memang saat ini lagi masa pandemi, di mana kita harus menjaga diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita nggak apa-apa sih. Sebenarnya kita menyampaikan aspirasi karena itu kan juga berguna untuk membangun negeri kita sendiri gitu ya. Tetapi cukup lebih dipikirkan lagi apakah itu sepertinya tuh kan juga beritanya masih simpang siur tentang isinya itu bagaimana, karena aku sempat ikut seminar kemarin itu yang dosen dari UNESA itu belum juga mendapatkan PDF-nya dari pemerintah itu, jadi kita juga harus pintar-pintar memilih gitu, itu apakah beneran atau gimana, itu kita juga harus pintar-pintar memilih gitu. Oke, sepertinya itu saja ya pertanyaan dari tim Turha Media. Untuk selebihnya, terima kasih atas jawaban kalian dan sukses. Semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai. Semangat dalam melakukan apapun. Semangat juga dalam pemilihan OSIS-nya nanti. Debatnya semoga bisa menjawab dengan lancar ya. Amin. Oke. Ya, saya Cita Rosalia Sutanto dan Hani Zafira. Dan saya Zafira Hanina. Ya, melaporkan untuk Turam TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.